Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, pada saat penjajahan, dahulu bangsa Indonesia itu tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hidup di negeri ini sengsara. Bangsa kita berjuang agar bisa terbebas dari Belanda yang menjajah kita selama ratusan tahun. Bahkan, perjuangan kita tidak terhenti saat Jepang menjajah negara kita. Kini, setelah kita merdeka, negara kita mulai melakukan pembenahan di berbagai bidang, sehingga kehidupan kita membaik seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, pendidikan di masa penjajahan itu yang bisa bersekolah hanyalah kaum penjajah dan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Selain itu, yang bisa bersekolah hanyalah laki-laki saja. Perempuan tidak diizinkan untuk bersekolah kecuali adalah anak sultan atau bangsawan. Nah, tidak heran kalau orang Indonesia zaman dulu banyak yang buta huruf, karena pendidikan hanya bisa diikuti oleh segelintir orang saja. Nah, pendidikan di masa kini, di zaman sekarang, itu hampir semua anak dapat mengikuti pendidikan yang baik. Meskipun ada yang tidak mampu, pemerintah memberikan bantuan pendidikan agar mereka dapat bersekolah dengan gratis. Selain itu, banyak sekolah di negeri kita yang kualitasnya sudah setara dengan negara-negara maju di barat. Hal ini merupakan perwujudan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya untuk ekonomi di masa penjajahan. Dahulu rakyat kita sangat miskin. Penjajah dari Belanda itu memberlakukan kerja rodi, kerja paksa tanpa diupah seperti menanam tanaman baku atau membangun jalan. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat jelita kita malah dikurung, dipenjarakan dan disiksa. Kehidupan rakyat Indonesia di masa penjajahan tidak lebih hanya sebagai budak kaum penjajah. Nah, sekarang kalau untuk ekonomi di masa sekarang, di masa kini, yaitu sekarang rakyat Indonesia itu berdaulat dalam ekonomi dan kesejahteraannya masing-masing. Siapapun yang dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya, baik itu bekerja sebagai karyawan maupun berdagang di pasar. Nah, beberapa perusahaan peninggalan Belanda telah diambil alih dan menjadi badan usaha milik negara. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, untuk kehidupan sosial di masa penjajahan, itu dahulu masyarakat kita dikelompok-kelompokkan menjadi warga pribumi dan kelas bangsawan. Hanya para penjajah dan kelas bangsawan yang dapat menikmati hidup dengan baik. Sementara rakyat dipaksa bekerja menanam tanaman tanpa diberi gaji. Rakyat juga tidak boleh berserikat atau membangun organisasi, apalagi ikut campur urusan politik penjajah. Nah, berani melawan kebijakan penjajah, maka resikonya adalah ditangkap dan dipenjara atau bahkan dihukum mati. Nah, beda nih dengan kehidupan sosial kita di masa kini. Nah, sekarang kita dapat menikmati keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Semua orang sederajat dan mendapatkan hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Siapapun dapat membangun organisasi atau bahkan bergabung ke partai politik. Siapapun dapat melontarkan kritik terhadap pemerintah Indonesia apabila ada pejabat yang zalim terhadap rakyatnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, dulu mata uang negara kita bukanlah rupiah, melainkan mata uang Belanda yaitu Nika.
Nah, baru pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mulai melarang mata uang nikah dan menggantinya dengan mata uang rupiah. Foto di atas adalah mata uang rupiah zaman dulu, sedangkan yang warna merah di bawah adalah mata uang nikah. Nih, coba perhatikan ya. Nah, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Indonesia Darmawan Mangunkusumo mengundang kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuan konferensi ini adalah membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, distribusi, dan pengendalian harga barang. Pada masa itu, Indonesia baru saja merdeka, sehingga pemimpin kita berada dalam keadaan terdesak untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Selanjutnya yaitu pinjaman nasional. Menteri Keuangan Indonesia, Surahman, itu mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan didirikannya Bank Tabungan Pos. Tugasnya adalah menyalurkan pinjaman bagi rakyat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Dana yang terkumpul dari program ini digunakan untuk kepentingan perjuangan. Nah, Badan Perancang Ekonomi. Menteri Kemakmuran Indonesia tahun 1947, Aka Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Tugasnya adalah untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu sampai 2-3 tahun yang disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Nah, program ini meliputi bangunan umum, perkebunan, dan penyitaan industri milik penjajah sebagai bentuk ganti rugi kepada rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu rencana Kasimo. Nah, Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu Kasimo menyusun sebuah program yang disebut dengan rencana Kasimo. Tujuannya adalah perencanaan produksi berjangka waktu 3 tahun untuk usaha swasembada pangan. Diharapkan dengan adanya program ini, kesejahteraan akan meningkat melalui peningkatan produksi pangan. Nah, sudah selesai. Sekarang kerjakan latihan ya yang ada di buku. Terima kasih.